Halo kawan ekonomi, selamat datang di podcast Ekonomi dari program studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, menyederhanakan teori, mengupas fenomena. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi yang ringan, informatif, dan relevan untuk membahas isu-isu ekonomi, pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua dalam podcast Economics Undip. Ruang diskusi ringan dan informatif yang membahas ekonomi dari berbagai sudut pandang. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi mahasiswa, mulai dari realita perkuliahan, struggle belajar, sampai gimana sih caranya bisa berkembang dan berprestasi. Nah, untuk membahas topik yang sangat kompleks ini, hari ini kita akan ngobrol bareng langsung dengan mahasiswa FEB yang sangat berprestasi nih, Bung. Nah, beliau ini kerap turut dan juga menjuarai lomba dalam berbagai bidang, baik dari skala nasional maupun internasional. Nah, fun fact-nya nih, Bung, beliau merupakan Mawapres atau mahasiswa berprestasi nomor 1 di FEB Undip tahun 2026. Wah, keren banget ya tamu kita hari ini. Keren banget. Bersama beliau ini kita akan membahas seputar perjalanan beliau mulai dari latar belakang, struggle selama kuliah, sampai tips belajar buat kalian yang pengen ikut lomba juga. Langsung aja kita sapa narasumber hebat kita. Welcome Mas Andreas. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Andreas, gimana di kabarnya? Untuk kabarnya hari ini jujur luar biasa banget ya, karena aku sangat excited untuk mengikuti podcast ini, apalagi didampingi sama kalian berdua nih yang maksudnya kayak kita tadi udah sempat cerita-cerita gimana dinamika selama Kuliah, betul. Dan ternyata semenarik itu ya gitu guys. Jadi kabarnya luar biasa banget. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Betul. Kalau kalian gimana kabarnya? Aku jujur aku agak nggak enak badan dikit karena mungkin banyak kegiatan ya, tapi masih aman banget lagi. Aman. Aku alhamdulillah sehat sih Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebagai pembukaan nih Mas, mungkin Mas Andreas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jurusan, angkatan, dan kemudian boleh mungkin ceritakan sedikit terkait latar belakang pendidikan Mas Andreas sampai akhirnya bisa masuk ke Ekonomi Undip. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Andreas. Saat ini aku merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2023. Nah, aku tuh saat ini puji Tuhan diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi pertama di FEB Undip dan juga top 5 di tingkat universitas. Tapi di luar dari gelar tersebut, aku lebih senang ketika aku bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarku dibandingkan dengan gelar semata saja gitu. Mungkin kalau misal ditanyain ya terkait dengan latar belakang, sebenarnya aku tuh berasal dari sebuah daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara. Tebak mana itu? Kalian tahu nggak? Di mana Danau tuh, Kak? Toba? Iya. Kan ada pulau tuh. Tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya. Pulau Samosir. Betul. Jadi aku keren berasal banget. dari Pulau Samosir, tepatnya di Sumatera Utara sana. Dan dari kecil aku memang besar di sana karena memang tidak dibolehkan untuk keluar Merantau ya. dulu, merantau dini jangan. Bener, karena kayak udahlah dari SD sampai SMA di sini dulu gitu. Karena sebelum merantau mungkin kamu mau di hadapan aku dulu kata orang tua gitu. Oh iya. Nah, jadi kayak mungkin berangkat dari daerah tersebut, aku besar ya, dan kemudian menimba ilmu di sana. Dan sejak SMA aku cukup tertarik sama isu sosial dan juga isu ekonomi teman-teman. Karena kayak aku merasa kayak kok bisa ya ada ketimpangan, kok bisa ya ada orang miskin, ada orang kaya, kok bisa sih pemerintah itu bisa memberikan bansos untuk kelompok tertentu saja. Contoh kayak aku tuh paling ngerasa kok bisa ya tetangga aku dapat bansos sementara aku enggak gitu. Ya ibaratnya gitu. Atau contoh simpel lainnya kayak kok bisa gitu ada daerah yang mungkin maju seperti Kota Semarang jika dibandingkan dengan daerah lain ya. Terus kok bisa sih nilai kurs rupiah kita itu bisa di angka segini gitu. Jadi kayak dari isu-isu tersebut aku cukup tertarik gitu untuk mengulik kenapa fenomena itu bisa terjadi seperti itu. Maka dari itu, itulah yang mendasari aku bisa berkuliah di jurusan Ilmu Ekonomi, karena aku cukup tertarik sama isu kebijakan, cukup tertarik sama perilaku manusia, dan itu cukup bisa dimodelkan dalam prodi Ilmu Ekonomi seperti itu.
Paling itu sih jawabannya. Oke, keren banget ya. Dan Menarik aku ya. melihat juga jiwa dedicating. Karena Iya. aku percaya dari orang yang merasakan struggle yang betul-betul masuknya susah itu pasti akan lebih menghargai setiap proses yang ada gitu. Oke. Nah, kalau selama kuliah di ekonomi nih Kak, pasti ada banget dong momen naik turunnya. Bener-bener. Boleh diceritain gak sih Kak pengalaman yang paling berkesan baik suka maupun dukanya? Oke, untuk pengalaman yang paling berkesan, jujur aku ngerasa kayak setiap hari di ekonomi Undip itu sangat amat berkesan teman-teman. Karena kayak di ekonomi Undip kita tuh orang-orangnya cukup suportif ya, maksudnya satu sama lain tuh Membantu. Iya, saling membantu, saling mendukung supaya kita bisa saling berkembang gitu kan. Tapi mungkin kalau misal teman-teman bertanya pengalaman paling berkesan itu, mungkin aku bakal jawab masa-masa di semester 2. Kenapa? Karena di semester 2 itu bener-bener sangat hektik banget teman-teman. Di semester 2 aku masih proses adaptasi nih. Bayangin aku dari Sumatera terbang ke Jawa, terus adaptasi, terus aku jadi organisasi, kepanitiaan lomba pengabdian masyarakat dan keren sebagainya banget gitu. Jadi kayak aku di situ bang bener-bener ngerasa kayak aku ngejar apa sih sehingga aku bisa berhasil kayak ini. Apa sih yang dikejar di dunia Bener, ini? Itu dia. Tapi intinya di semester 2 itu merupakan momen yang paling berkesan bagi aku karena banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil di situ. Aku belajar untuk beradaptasi terhadap orang-orang yang ada di sini. Aku belajar menyesuaikan diri dengan perilaku yang ada di SMA dan kuliah tentu beda banget Ya. Terus kayak aku juga belajar kayak bagaimana memanage waktu dengan waktuku yang sangat terbatas nih. Ibarat kayak kurva ISLM. Ada. Ibaratnya kayak kurva ini. Mungkin kalian masih ingat ya kurva budget line sama Oh ya, budget isokuan. line, isokuan betul. Betul. Jadi kayak gimana nih aku harus menyeimbangkan antara waktuku yang terbatas dengan Dengan ekspektasi kegiatan. yang pengen aku capai. Jadi kayak ibarat kayak gitu guys. Jadi kayak di semester 2 kan aku pengen banget nih mencapai banyak hal, pengen banget ikut sana sini gitu. Pagi kuliah, siang kuliah, sore lomba, malam diskusi rapat, organisasi gitu kayak mungkin dari situ aku kayak ngerasa kok aku terlalu Ngepush diri terlalu hard gitu. bener. Kok aku terlalu mendorong diriku sendiri, kok aku terlalu mengejar sesuatu yang sebenarnya aku pun nggak tahu gitu. Buat apa kedepannya nanti? Dan dari situ aku semakin sadar kalau misal daripada mengejar banyak hal yang mungkin teman-teman kayak kok dia bisa mencapai itu ya kok aku enggak ya, daripada teman-teman membandingkan diri dengan yang lain, lebih baik kayak menghargai proses yang kita lalui saat ini. Sehingga mungkin itu merupakan momen yang paling berkesan karena banyak sekali cerita di balik itu semua, banyak sekali mungkin suka duka ya apalagi mungkin teman-teman juga pernah ngerasa gitu kan kayak Jujur pernah. aduh iya kan? Mungkin sekarang kita lagi merasakan ya. Kalian Masih sekarang 4. ya, jadi kayak emang bener-bener kerasa banget sih. Apalagi kayak tugas yang silih berganti ya. Iya. Masing-masing matkul juga. Betul, kerja Jadi kelompok. bener. Astaga. Berarti semester ini banyak banget ya kerja kelompoknya ya. Banyak presentasi. terhitung Hampir semua banyak, kerja kelompok hampir gitu. semua. Yes. Aku ngerasa banget sih guys. Di semester 4 kayak kita sih sibuk banget nih manage antara kelompok satu kelompok lain, belum lagi kegiatan di Organisasi, luar. Betul. iya, astaga. Tapi aku percaya satu hal teman-teman, bahwasanya struggle itu merupakan sebuah privilege. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai sebuah struggle, itu yang akan mempush kita untuk bisa lebih baik lagi. Oke. Benar. Karena dari situ, dari momen di semester 2 ini, suka dukanya ini, aku ngerasa kayak aku ngalamin banyak banget nih struggle-nya, baik internal maupun eksternal ya. Jadi kayak dari situ aku bisa lebih belajar gitu teman-teman. Tapi satu hal yang gak bisa kita lupain adalah proses dari pembelajaran itu sangat amat penting. Betul. Sehingga di luar dari output yang ingin kita capai, bagaimana kita bisa menikmati proses itu, enak enggaknya, Ya, betul. pahit manisnya gitu, itu tuh lebih penting juga. Kayak kita juga perlu mempertimbangkan kesehatan mental teman-teman semuanya, benar? Jadi kayak itu sangat amat dipertimbangkan teman-teman. Mungkin gitu sih. Jadi kayak bagaimana kita di ekonomi mungkin menurutku cukup amat bukan yang gampang banget ya. Mungkin kita perlu advance untuk hal-hal tertentu karena itu cukup teknikal gitu. Betul. Karena jika dibanding bagaimana kita mensimplifikasi, berarti kayak menyederhanakan fenomena sosial ekonomi itu dengan sangat mudah gitu kan. Iya, Jadi kayak betul. cara itu memodelkannya dengan matematis, dengan grafis, itulah yang mungkin kita pelajari di ekonomi gitu. Betul. Betul. Paling gitu sih teman-teman.
Karena kan di ekonomi kita belajar tentang bagaimana perilaku manusia kan. Betul, dalam membuat keputusan Betul, dengan betul, sumber daya yang langka seperti itu. Bener. Bahkan satu hal yang menarik ya, yang aku pelajari di ekonomi Undip, kebetulan aku konsentrasinya regional. Oh, Jadi regional. kita belajar di ekonomi perkotaan terkait dengan economics of crime. Jadi kita belajar tentang bagaimana perilaku kriminal itu dalam ekonomi. Oh, Jadi menurut menarik, kalian, menarik. aku mau nanya dulu, menurut kalian ketika kita melakukan kriminal itu menurut kalian rasional atau enggak? Kalau dari aku ya, it depends on the condition. It feels like ketika memang tidak adanya kebijakan yang kemudian berpihak kepada rakyat dan di saat yang sama rakyat itu juga merasakan penderitaan. The one thing that salah satu adalah bukan the one thing ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kriminal. Betul. Karena itu adalah sebuah bentuk dari rasa kekecewaan gitu, karena kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat gitu. Kalau dari Bunga perfect. Kalau aku kayaknya kembali ke individunya juga deh, karena mungkin ada yang merasa kayak gitu juga, tapi emang ada yang dari dalam dirinya tuh emang udah kayak gitu aja, udah udah ada emang sifat yang jahatnya betul, gitu betul, loh. Bener banget. Jadi sebenarnya jawaban kalian itu udah bagus. Karena kayak aku baru belajar economics of crime dan aku sadar kalau misal melakukan tindakan kriminal itu merupakan tindakan yang rasional dalam ekonomi. Tapi bukan berarti aku mensuggest teman-teman untuk melakukan crime ya, bukan. No, ya. Cuman kayak karena kita belajar ekonomi nih, kita belajar perilaku manusia ya. Betul. Jadi kayak menurut ekonomi itu merupakan tindakan yang rasional karena selagi marginal benefit greater than marginal cost. Selagi marginal benefit yang kita dapatkan itu lebih besar daripada marginal cost. Tapi kenapa sih marginal benefitnya bisa lebih besar? Sebenarnya itu bisa dijawab dengan faktor institusional. Ketika suatu hal itu merupakan suatu yang tidak pasti, contoh hukumnya tidak pasti, Kebijakannya tidak pasti. tidak seimbang gitu Iya, ya. iya. Terus kayak adanya tarik menarik maksudnya tarik menarik Kekuasaan, gitu betul, ya, ya. kekuasaan dan juga self interest gitu. Nah itu kadang yang membuat crime itu sendiri seperti jawaban dari Gita gitu. Oke. Jadi kayak itulah yang menyebabkan adanya tindakan kriminal. Kriminalitas Makanya dari situ gitu. salah satu poin penting yang aku dapetin dari economics of crime ini adalah membesar kepastian. Jadi kayak betul ibaratnya kayak betul. pacaran ketika pasti hubungannya bakal seling Iya, terus berlanjut iya, ya. betul. Nah sama halnya dengan economics of crime, ketika supremasinya hukum bagus, kepastian itu jelas, tidak menguap begitu saja. Betul. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang tiba-tiba menguap gitu ya. Iya, Nah hilang benar, gitu. ketika itu satu hal yang pasti, seseorang tidak akan memilih untuk melakukan tindakan kriminal. Betul, karena Benar. mereka udah punya reassurance, secure net gitu. Dan ya. itu yang justru membuat cost dari melakukan kriminal itu semakin tinggi. Maka dari itu karena costnya lebih tinggi dari benefitnya, dia nggak akan melakukan crime. Sehingga solusi yang ada itulah membesar kepastian baik dari hukum dan juga tata kelola. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak dari sini tuh aku belajar, oh ternyata hal-hal kriminal seperti itu pun bisa dipelajari ya di ekonomi Oke, gitu. iya, Bahkan iya. satu hal menarik lainnya adalah School of Crime gitu. Ternyata aku balik kayak apa nih gitu ya. Sekolah kriminalitas. Iya, sekolah Hah? kriminal gitu. Aku mikir kayak ternyata di penjara orang-orang pun itu belajar untuk melakukan kriminal. Karena di buku ini mengatakan bahwasanya misal nih aku masuk penjara, kita sama masuk penjara nih satu lapas gitu ya. Oke. Kamu pengedar narkoba, kamu korupsi gitu contoh. Terus aku ada tindakan kriminal lainnya nih. Nah di satu sel ini kita saling tukar pikiran nih guys. Kayak kita saling betul. Iya. Jadi kayak kita saling belajar. Kok bisa sih kamu ketangkap dulu di tindakan korupsi itu? Nah dari situ kita melakukan schooling dan belajar nih. Maka dari itu karena kita makin belajar satu sama lain, itulah yang membuat tindakan itu bisa saja datang dengan maksudnya dengan kasus yang berbeda. Iya. Tapi ketika satu kasus tertentu itu tidak benar-benar selesai, jangan kaget kalau misal tindakan itu akan muncul lagi. kembali. Benar. Iya, betul. Maka dari itu aku selalu menekankan bahwasanya kepastian itu sangat amat penting, baik kepastian hukum. Misal nih, ketika ada sebuah kebijakan yang kayak korupsi, kalau dia korupsi sekian harus diimbangi dengan hukuman sekian gitu. Nah, ketika itu satu hal yang pasti,
seseorang akan mempertimbangkan apakah korupsi atau tidak. Bener. Karena kalau Bener. dikorupsi dihukum segini banyak. Oh ya, bener betul banget. betul. Jadi kayak itu tuh yang harus dipertimbangkan seperti itu. Mungkin itu salah satu konteks yang cukup Iya, menarik iya. gitu. Sebenarnya banyak banget sih. Makanya aku sangat amat bersyukur bisa kuliah di ekonomi karena sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Jadi kayak hal-hal yang relate sama kehidupan sehari-hari itu tuh sangat amat cocok banget nih guys gitu. Jadi makanya pesan aku nih buat teman-teman ekonomi yang ada di rumah, ketika teman-teman belajar di ekonomi, boleh banget nih ditarik dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dikorelasikan Boleh, bahasanya. Oke. dihubungkan. Sebenarnya banyak banget sih yang mungkin pengen aku ceritain. Mungkin nih contoh lainnya ya. Contoh lainnya sebelum masuk ke segmen berikutnya, kenapa sih makin hari ketika jalan itu diperbesar sama pemerintah, kok at the end of the day itu pasti bakal macet gitu. Contoh lain gitu, ibaratnya kayak sebenarnya itu bisa dijelaskan gitu dalam perilaku ekonomi. Betul. Jadi kayak ternyata perilaku seperti itu tuh sudah bisa dimodelkan. Maka dari itu nih buat teman-teman yang masih SMA, kuliahlah di ekonomi supaya bisa mempelajari hal seperti ini gitu. Karena menurutku ekonomi itu cukup kuat dalam riset, cukup kuat dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Ketika kita menjadi seorang yang memiliki keputusan, maksudnya ketika kita memiliki sebuah hak untuk mengambil kebijakan publik dan kita memiliki basic ekonomi nih untuk memutuskan suatu hal, itu tuh bakal menjadi sebuah advantage sih teman-teman. Gitu sih mungkin dari aku. Tapi cukup menarik ya, kayak dari yang ekonomi regional tadi. Bener, Aku juga baru kepikiran bahwasanya kayak kita akan belajar ini ya nanti. Yes, bener banget. Menarik. Jadi tertarik juga nih aku. Aduh, Jadi ya. Jadi sebenarnya bener banget guys. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih semester 4, jadi di ekonomi itu ada banyak banget ya konsentrasi. Ada ekonomi regional, Publik. ekonomi publik, Internasional. ekonomi Moneter, yes, maaf. ekonomi moneter. Sama satu Terus lagi ekonomi industri. Iya, industri, Bener. betul. Jadi kayak bakal banyak banget. Jadi itu harus disesuaikan sama passion teman-teman, ketertarikan Betul. teman-teman. Gak usah ikut teman-teman, gak usah ikut circle-nya ya. Circle, iya. Jangan terlalu ikut Iya, jangan FOMO. terlalu diinin banget lah Bener, gitu. jadi sesuai sama passion kalian guys. Sebenarnya semua bakal menghasilkan output yang sama, yakni Betul, sarjana ekonomi. iya. Cuman ketika teman-teman memilih konsentrasi tertentu, pasti spesialisasinya bakal lebih dalam nih teman-teman. Betul, terkait memilihnya. hal tersebut gitu. Benar. Jadi lebih ke situ sih teman-teman. Karena aku tadi tertarik sama isu sosial ekonomi nih tentang ketimpangan, maka dari itu aku ambil isu regional seperti itu. Berkolerasi lah ya dengan interestnya gitu. Bener. Oke, mungkin kalau tadi kita ngomongin banyak banget tentang akademik ya, tapi kalau kita tarik ke lini masa yang lebih belakang lagi, ketika masih awal-awal masuk ekonomi nih Mas, kan ekonomi kan identik dengan analisis, kurva-kurva, Yes, data-data. yes. Pernah nggak sih Mas ngerasain kayak, ini susah banget, kok aku ngerasa kayak ini bukan passionku, aku kayaknya mau Yes, mundur deh gini, karena aku dulu pernah ngerasain itu. Bahkan aku sampai sekarang kayak aku masih di titik aku ini susah banget ya, kok saya ini banget ya. Dan aku mau tanya apakah Mas Andries itu merasakan hal yang sama? Apabila iya, kira-kira gimana sih cara Mas Andries dulu mengatasi gitu? Oke. Thank you ya pertanyaan. Cukup mungkin ini pertanyaan cukup relate ya untuk kita yang ada semester 2 4 6 8 gitu. Betul. Jujur guys, tapi mungkin karena kita nanyanya tentang kondisi awal Mas masuk kuliah, aku mengalami hal yang sama. Oh ya. Yes. Ternyata aku tanya juga berbagai teman-teman yang ada di IE, ternyata semua orang mengalami hal yang sama guys. Karena kayak siapa sih yang menyangka di IE itu ternyata banyak hal yang matematis. Betul. Nah, tantangan terbesarnya itu bagiku bukan tentang hitung-hitungannya saja, bukan tentang matematisnya, tetapi cara berpikirnya. Sebenarnya ini tuh pondasi dasarnya itu gitu. Jadi kayak misal nih, ketika pemerintah memberikan suatu subsidi BBM, kira-kira apa sih impactnya? Nah, mungkin kalau misal teman-teman berpikir kayak, oh mungkin kita harus ngitung nih bagaimana efisien, maksudnya bagaimana kesejahteraan di produsen, bagaimana kesejahteraan di konsumen gitu kan. Betul. Nah, tapi jauh daripada kesejahteraan itu sendiri, kita tuh belajar tentang bagaimana titik ini bisa efisiensi gitu. Bagaimana itu tidak hanya bagaimana itu tidak hanya optimal dari titik ekonomi, maksudnya tidak hanya untung paling besar nih, bukannya seperti itu, tapi juga tetapi sejahtera. kesejahteraannya itu Betul. sendiri gitu. Itu yang mungkin kita pelajari. Nah, terkait dengan pertanyaan kita, apakah ada struggle? Tentunya ada banget teman-teman. Karena di semester pengantar teori ekonomi mikro makro, terus kayak teori ekonomi mikro 1, mikro 2 Iya, gitu. matematika ekonomi 1. Benar, matek gitu. Kita pastinya dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang
cukup matematis ya. Betul. Karena kayak kita belajar tentang cacing-cacing tuh turunan-turunan gitu. iya, turunan integral, aduh, gitu-gitu. pusing. Jadi kayak di awal-awal aku juga mengalami yang sama teman-teman, karena sebagaimana manusia normal, maksudnya kita juga menghadapi tantangan yang sama. Tapi dari situ aku belajar satu hal, bahwasanya ketika kita benar-benar menyadari akan tantangan tersebut, kita sadar nih, oh ini susah, aku sadar ini susah, it's okay, that's fine, dan aku mau untuk move lagi, bangkit lagi, itu yang akan memberikan titik balik buat kita. Oke. Benar. Jadi kayak dari situ aku belajar, oh ternyata walaupun ini susah, ketika aku paham akan basic-basicnya, itu pasti bakal jauh lebih mudah teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ngerasa kayak, oh ada faktor eksternal nih kak yang buat aku susah memahaminya, mungkin jarang masuk kelas atau kelasnya nggak sesuai jadwal gitu. Tapi itu bisa kemudian teman-teman relaksasi, maksudnya teman-teman bisa kembangkan lagi, perdalam teorinya ketika teman-teman belajar sendiri. Jujur aku ngerasa ketika aku belajar deep learning, maksudnya belajar sendiri gitu ya, benar-benar sampai katam, itu tuh benar-benar ngimpact banget sih Git, dan juga Bunga. Karena kayak misalnya ya, jauh-jauh sebelum ujian, misal belajar tentang integral. Ketika dosennya ngajar integral tapi kok textbooks banget ya, nggak yang kayak menyesuaikan sama kita gitu. Ya katakanlah seperti itu. Nah ketika aku belajar mandiri, kayak mengilas kembali, oh ternyata gini ya, ternyata nggak sesusah itu ya. Dari situ aku realize kalau misal terkadang bukan karena teorinya yang sangat amat susah, tetapi karena pikiran kita yang udah terlalu ngeset di awal. Oke. Gitu. Kayak, oh ini susah, aku bakal nggak bisa belajar ini sendiri nih gitu. Jadi kalian nggak bisa gitu, karena mindsetnya udah terpatri bahwasanya ini tuh susah dan aku nggak bisa. Padahal belum dicoba. Betul banget. Jadi makanya itu sebenarnya hal-hal theoretically, yang mathematically, yang graphically di ekonomi mungkin di awal-awal terasa sulit ya, tapi percayalah teman-teman, makin kesini makin kok aku dulu kayak ngerasa struggle banget ya di semester ini gitu. Tapi nggak segitunya. Guys, ketika kalian nanti semester 6, semester 8 dan dihadapkan dengan kurva-kurva itu, ternyata ketika kita paham makin seluk-beluknya nih, kita makin nggak yang terlalu memikirkan banget sih, nggak yang terlalu kayak oh ini susah banget nih gitu. Tapi ketika kita paham ini pondasinya, itu jauh lebih gampang daripada menghafal saja seperti itu. Betul. Jadi kayak sebenarnya hal-hal yang matematis itu, tantangan-tantangan yang kita alami itu sebenarnya akan lebih mudah teman-teman rasakan ketika teman-teman menariknya terhadap kehidupan nyata. Ya, contoh, kita di dalam mungkin di Matek kita belajar ya kayak subsidi gitu-gitu, pajak gitu ya, kan. betul-betul Atau di yang mikro, pajak. betul ya kan? Betul mikro Jadi ada. kayak, mungkin teman-teman ngerasa kayak kok bisa sih kita mikir belajar ini emang fungsinya buat Untuk kita apa, gitu. iya. Tapi ketika kita tarik ke kehidupan sehari-hari, oh ternyata aku setiap hari bayar pajak melalui PPN gitu. Di Maret ini ya. Di gacoan. Benar. Di Alfamidi gitu. Kita bayar pajak gitu. Ternyata ketika kita menariknya ke kehidupan sehari-hari, kemudian kayak oh mungkin ini ya implikasi dari teori kita, dan dari situ teman-teman bakal kayak ngerasa oh aku relate nih, aku dilibatkan, dan dari situ teman-teman bakal lebih curious, lebih kayak pengen tahu gitu. lebih lanjut. Betul, ya, gitu. kayak menggali-gali seperti itu. Paling itu sih untuk struggle-nya gitu. Jadi intinya teman-teman gak usah ngerasa tertinggal, gak usah ngerasa capek. Teman-teman harus menyadarin bahwasanya itu normal. Dan betul. Dan dari situlah mungkin akan menjadi sebuah struggle yang akan mempush kita untuk memberikan effort yang lebih baik untuk memahaminya seperti itu. Oke, kata-kata hari ini Bu. Kata-kata. Oke. Nah, Kak, setelah melewati banyaknya struggle selama ini, kalau boleh flashback nih Kak, apa sih hal yang paling mengubah Mas Andrea selama kuliah di ekonomi ini? Oke, apa yang paling mengubah aku di ekonomi ya? Iya. Jujur, ada banyak banget yang mengubah aku di ekonomi. Tetapi apabila teman-teman apa yang paling mengubah itu adalah cara berpikirnya. Betul. Karena ketika aku belum masuk ekonomi, aku selalu merasa ketika keseimbangan itu terjadi ketika aku meraup untung sebanyak-banyaknya. Oke. Kayak aku harus paling mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. paling besar gitu. Betul, aku harus mendapatkan keuntungan paling besar. Seperti kayak perusahaan nih, ketika aku menjadi manajer sebuah perusahaan, katakanlah mungkin keseimbangannya bisa terjadi ketika aku meraup untung sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata tidak sedangkal itu. Mungkin di awal-awal kayak
merasa oh kita tuh belajar ekonomi harus emang benar-benar di titik paling menguntungkan satu titik saja ya, satu orang saja, tapi ternyata enggak. Makin kesini aku sadar kalau misal dalam ekonomi modern kita tidak hanya belajar tentang titik keseimbangannya saja, tetapi bagaimana maksudnya bagaimana titik optimumnya itu bisa Tercapai dan merata bagi banyak orang. Jadi iya, tidak iya. hanya kayak oh ini nih paling efisien dalam ekonomi. Oke, tapi ada yang lain juga. Betul, bagaimana titik efisien itu sebenarnya apakah ini seimbang untuk masing-masing orang gitu. Ibarat seperti itu, kelompok masyarakat apakah ini seimbang untuk kelompok masyarakat gitu sih. Jadi kayak pertanyaan tadi Apakah paling mengubah? paling mengubah. Jadi kayak mindset seperti itu tuh guys. Jadi kayak dari awalnya berpikir oh kita harus mencapai titik paling efisien di pasar gitu. Enggak. Paling menguntungkan di pasar enggak, paling menguntungkan di aku enggak. Tetapi bagaimana titik itu bisa memberikan keseimbangan dan juga pemerataan seperti itu. Jadi sebenarnya itu isu yang paling mungkin baru ya. Karena equality. Itu isu yang paling equality, mungkin keseimbangan. baru. Betul. Jadi kayak bukan hanya paling optimum, oh mungkin ketika kita melakukan kebijakan tertentu ini nih paling optimum gitu di titik A, bukan hanya seperti itu saja, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar bisa memihak bagi banyak orang, tidak hanya sekelompok orang saja, tidak hanya segelintir orang kayak gitu sih. Jadi dari cara berpikir seperti itu yang mengubah mindsetku sih. Jadi kita tidak hanya belajar tentang kayak mana yang paling menguntungkan, tetapi mana yang paling baik untuk semua orang. semuanya Yes, gitu. one fits for all gitu. Jadi kayak mana yang paling baik untuk semua orang gitu. Di samping itu juga di ekonomi salah satu hal yang paling mendasar bagiku adalah bagaimana itu bisa berasal. Maksudnya adalah kayak mungkin nih di teori ekonomi ada teori tertentu ya. Mungkin kalau misalnya kita belajar kayak oh ini teorinya A, ya udah kalian hafal A aja. Itu kan susah banget ya. Iya betul. Karena ketika kita plek hafal itu saja kan pasti amat susah. Tapi ketika kita belajar dari hulu ke hilir, apa sih asal muasal di balik teori ini? Itu tuh jauh bakal lebih gampang. Jadi intinya itu sih yang paling mengubah cara berpikirku, tidak hanya fix saja pada aspek tertentu saja, bukan hanya kayak oh ini teorinya udah ini nggak bakal bisa berubah lagi sepanjang hayat gitu. Enggak. Tapi ketika kita belajar nih kayak dari hulunya kok bisa teori ini bisa muncul dan segala aspek-aspek lainnya itu yang bikin kita jauh lebih paham gitu. Lagi-lagi aku bilang teman-teman, ketika teman-teman belajar di ekonomi, teman-teman harus menariknya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Paling itu sih. Oke, biar lebih relate juga ya. Iya benar, harus Betul. Bener gitu sih guys. Oke, nah ya mungkin yang terakhir ya Mas ya ini, mungkin boleh ya kasih saran dan juga pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang di perkuliahan atau mungkin lagi mulai kehilangan arah kita itu. Mungkin Ayo, ini ada arah Mas yang buat mana? kami supaya kita nggak kehilangan arah lagi gitu. Oke, satu pesan yang ingin banget aku sampaikan buat teman-teman ekonomi yang ada di rumah adalah jangan terlalu membandingkan diri teman dengan teman-teman yang lainnya. Jangan terlalu membandingkan dirimu dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin ini bisa menjadi sebuah pisau bermata dua, karena di satu sisi kita memang butuh untuk comparing. Ya, Kalau agar bisa lebih baik lagi. Betul, dengan yang lainnya. Tapi jangan terlalu membandingkan diri kalian dengan yang lainnya guys, karena setiap orang itu memiliki timelinenya itu sendiri. Betul. Setiap orang memiliki startnya itu sendiri, sama halnya kayak aku nih. Aku dari daerah terpencil tadi tuh. Berarti seperti itu. Startnya udah beda, timelinenya udah beda, progresnya udah beda, orang-orangnya pun beda nih. Iya, Maksudnya kayak betul. kita tuh beda banget nih cara menghadapi dan juga bereaksi terhadap suatu hal gitu. Betul. Jadi maka dari itu teman-teman jangan terlalu memaksakan diri kalian. Maksudnya jangan terlalu membandingkan oh kok dia bisa sangat amat cepat ya memahami teori ekonomi, kok dia bisa cepet banget ya menurunkan suatu model matematis, oh kok dia bisa paham banget ya akan grafis yang sangat bercacing-cacing itu semua gitu. Tapi teman-teman harus menyadari pertama, teman-teman nggak boleh denial akan perasaan tersebut. Oh, aku nggak apa-apa banget, aku merasakan tekanan ini, aku nggak apa-apa banget merasa pusing di titik ini saja. Kita nggak usah denial akan perasaan tersebut, tetapi jangan terlalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Jangan terlalu membandingkan progres yang satu dengan yang lain. Karena setiap orang itu memiliki timeline yang sendiri, memiliki progresnya sendiri, memiliki dinamikanya sendiri, bahkan akan berlabuh di kapalnya masing-masing seperti itu. Jadi kayak, Masya Allah. aduh, Keren, jadi keren. seperti itu guys. Jadi jangan terlalu membandingkan diri yang lain. Tetapi bukan berarti kita berleha-leha juga nih. Gitu. Kita butuh Oke. comparing juga, karena ketika kita
membandingkan satu dengan yang lain pada satu titik kita bisa melakukan refleksi nih. Kita bisa tahu apa yang kurang di kita, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita kembangkan. Betul. Dan itu sebenarnya yang aku pelajari ketika aku ikut lomba. Ketika kita benar-benar bisa membuat pikiran kita itu tidak fix, tidak terbatas dalam satu kotak saja. Betul. Ketika kita belajar untuk growth gitu, dari situ sebenarnya bakal lahir ide-ide gila yang mungkin akan membangkitkan diri kita seperti itu. Sama halnya seperti pertanyaan sebelumnya. Sorry. Apa yang membuat aku berpikir, maksudnya apa sih titik balik yang buat aku berpikir seberubah itu? Nah sebenarnya itu bisa dijawab ketika aku mengikuti lomba gitu. Jadi dibandingkan dengan skill, dibandingkan dengan tim, dibandingkan dengan fasilitas dan berbagai aspek lainnya, mindset itu jauh lebih penting. Jadi itu yang merupakan pesan bagi buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan terlalu comparing dengan orang lain. Percaya sama progres kalian saat ini. Jika teman-teman merasa struggle di titik ini kayak kok banyak tugas ya silih berganti, maksudnya kayak dosen ini, dosen ada, semuanya ada gitu. Maksudnya semua matkul ada tugas dan itu tiap minggu gitu kan. Betul. Jadi kayak gak apa-apa banget guys. Kalian harus menyadari dan gak boleh denial akan perasaan tersebut. Ketika kita menyadari perasaan tersebut, aku nggak tahu kenapa ya. Aku merasa kayak ketika aku mengiyakan perasaan tersebut, kita nggak yang langsung merasa terbeban banget gitu. Iya. Jadi kayak oke, nggak apa-apa nih, aku ngerasa pusing, aku ngerasa capek, aku ngerasa nggak bisa pada titik ini, it's okay, that's fine. Tapi ketika aku beristirahat sejenak, kemudian aku merefleksikannya, dan dari situlah kemudian semangat itu bisa muncul kembali. Bangkit lagi. Gitu. Betul banget. Jadi intinya jangan terlalu membandingkan diri kalian dengan yang lainnya. Gitu. Oke, keren banget, jujur sangat insightful dan aku kayaknya relate banget deh dengan apa yang disampaikan dengan Mas Andreas juga gitu. Jadi termotivasi deh dari Betul. Abis ini kita ngerjain tugas ya. Bangkit lagi. Oke. Seru banget ya obrolan kita hari ini Kak. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari perjalanan Mas Andreas. Mungkin kita sudah di penghujung podcast. Sayang sekali. Thank you banget Mas Sebenarnya Andreas. kayak kita masih mau ngobrol lagi tapi ya gimana ya waktu men. Aduh. Thank you banget Mas Andreas yang sudah hadir dan berbagi pengalaman yang sangat menarik untuk kita. Oke, nah aku juga berharap semoga cita-cita dan kesan dan pesan yang Mas Andreas sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diamini dan diilhami bersama kepada teman-teman juga. Dan mungkin sedikit menyimpulkan ya teman-teman dari obrolan kita hari ini. So the end of the day you have to understand your capacity. Betul. Jadi kayak nggak apa-apa pelan, nggak apa-apa harus berhenti, nggak apa-apa to admit that you are not okay. It's okay to be not okay. And tapi jadikan momen itu sebagai titik di mana kau bisa bangkit lebih tinggi lagi. Semakin ditekan semakin melawan. Benar. Ibarat kayak bola, makin dipres makin Itu dia. Oke, karena emang sudah habis juga ya Bunga ya. Jadi kayak terima kasih juga Mas Andreas sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol banget sama kita, berbagi insight gitu juga. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kawan ekonomi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Economics Undip, menyederhanakan teori, mengupas fenomena. Yeay.